Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk tetap menggumuli kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui peribadatan keluarga yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita memuliakan Tuhan dengan penuh syukur. Mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita menyembahnya dalam kekudusan dan kerendahan. Kita percaya karena dialah Allah kita dan kitalah umat kekasihnya. Mari kita menundukkan kepala dengan pengakuan yang demikian. Di dalam nama Tuhan Allah, Bapa Khalik semesta alam, yang menyatakan cinta dan kuasa, kasih-Nya yang termulia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi dialah kemuliaan dan hormat untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 246. Kita pujikan bait yang pertama saja, Ya Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kami membawa kerendahan hati kami membawa kerapuhan kami Tuhanku. Pada saat ini kami tetap berserah dan kami tetap menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, pemilik kehidupan kami, harapan kami. Maka dari itu Tuhan, berikanlah kekuatan pada kami semua, agar kami bisa melanjutkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami sudah membuka hati kami untuk mau menyembah, memuji nama-Mu. Kiranya Engkau beserta dalam peribadatan pada saat ini awal hingga nantinya Tuhan berkarya atas kami seluruhnya. Adapun dosa yang telah kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menghapuskannya, melayakkan kehidupan kami, agar kami tetap mempunyai kekuatan, kepercayaan diri untuk bisa melakukan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi pun kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami agar kami mampu memahami apa yang Kau inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu yang telah Engkau berkati juga untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap dan kami rindu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita muji nama Tuhan kembali dengan memakai kidung jemaat nomor 260. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan,
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengar kebaikan firman Tuhan yang akan kita baca terlebih dahulu yang diambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayatnya 18 sampai 21. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih berbahagialah setiap kita yang mau melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini firman Tuhan saya beri judul, bergunakah aku? Bergunakah aku? Jadi ada tanda tanya di situ. Bapak Ibu, mari kita lihat flashback ke belakang. Pengalaman hidup panjenengan tentang situasi ini. Apakah Bapak Ibu pernah dalam masa seperti ini? Titik-titik kondisi terendah dalam kehidupan panjenengan. Ya, pasti semua dari kita pernah merasakan hal itu karena kita memang secara manusia kita mempunyai perasaan minder, punya perasaan rendah diri, dan itulah yang memang kita punyai sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan. Saya pun juga begitu Bapak Ibu, jadi saya pernah merasa menjadi orang yang tidak berguna. Salah satu contohnya adalah saat saya masih kelas 6 SD, saya itu nggak bisa nyanyi. Jadi panjenengan kalau membayangkan saya sudah bisa nyanyi dari kecil itu salah. Saya baru bisa menemukan suara saya ini saat kelas 6 SD. Jadi saya itu pernah sampai tidak diperbolehkan untuk ikut karena suara saya itu ganggu. Jadi suara saya itu fals luar biasa, tetapi hal baiknya adalah ada orang yang percaya kepada suara saya dan mengajari saya. Nah, di situ poinnya. Ada orang yang percaya dan menganggap bahwa saya itu bisa. Dan akhirnya apa? Ya walaupun tidak sebagus artis-artis lainnya, tetapi saya bisa menyanyi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ternyata jika kita mengesampingkan perasaan minder kita bisa melakukan banyak hal loh Bapak Ibu. Banyak sekali. Seperti saat kalau saya memilih untuk saya tidak mau belajar lagi tentang mengelola suara saya, mungkin saya pada saat ini pun tidak akan bisa menyanyi. Tetapi saya memberikan keputusan pada diri saya, ya, saya mau belajar, ya, saya mau berproses, ya, dan akhirnya apa? Ya, saya bisa. Perasaan seperti inilah Bapak Ibu yang sebenarnya keputusan ada di tangan kita. Sebagai orang yang percaya, kita sebenarnya mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hambatannya adalah terkadang kita itu dibayangi oleh kehidupan kita di masa lalu yang akhirnya saat kita mau melangkah ke depan itu sangat susah. Karena apa? Banyaknya omongan-omongan tentang masa lalu kita. Padahal masa lalu kita adalah sebuah cerita yang perlu dikenang, tetapi tidak perlu benar-benar kita resapi, tidak. Tetapi hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita tetap melangkah ke depan dan mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan. Percayalah, pasti Tuhan akan menuntun kita. Bapak Ibu percaya nggih, Tuhan akan selalu menuntun kita? Nggih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga percaya bahwa kita ini juga dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi Kristus bagi sesama. Jadi buanglah perasaan rendah diri, buanglah perasaan merasa tak berguna, dan sebaiknya kita memiliki
rasa percaya di dalam Tuhan. Dengan begitu kita akan merasa mantap dan mempunyai keyakinan penuh untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Seperti bacaan kita pada saat ini, seperti perumpamaan biji sesawi yang disebar dan tumbuh dan bisa sebagai tempat bersarangnya burung-burung, kita percaya kok bahwa kita ini juga menjadi media yang baik bagi orang lain. Percayalah bahwa kita ini juga adalah saluran berkat bagi yang lain. Jadi jangan menganggap bahwa kalau masa lalu saya buruk, saya tidak bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tidak. Jikalau kita sudah meminta pengampunan dari Tuhan, mau diubahkan Bapak Ibu, dan percayalah Tuhan akan bisa memakai kita sebagai saluran berkat bagi yang lain. Dan Tuhan mempunyai maksud untuk setiap dari kita. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan sia-sia. Dan buanglah rasa berguna itu sehingga kita bisa menemukan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian kehidupan panjenengan lebih berharga. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita harus mendapatkan double blessing atau berkat ganda. Kita sebagai orang Kristen yang berkati Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan sampai berkat Tuhan itu hanya berhenti di diri kita. Dan kita nggak mau, Tuhan kalau saya bagi nanti saya kehilangan berkat. Tidak. Jika kita mau memberikan berkat kita bagi yang lain, percayalah berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh ternyata kebaikan kita, kelebihan kita dari yang lain. Walaupun kita punya kelebihan pun, mari kelebihan kita pun kita tutup untuk menutupi kelemahan kita. Maksud saya adalah begini, jika kita punya kelemahan sekalipun dan kita juga punya kelebihan, maka kelebihan itu mari kita pakai untuk menutupi kelemahan kita. Jadi saat awal tadi saya bercerita bahwa saya ini minder karena suara saya dulu tidak baik. Tapi saya punya kelebihan apa? Mau diajak berproses, itu yang saya pakai agar apa? Kelemahan saya bisa saya tutupi, perasaan minder saya itu bisa saya tutupi. Inilah saatnya bagi kita Bapak Ibu sebagai orang beriman, kita harus berhikmat, kita harus belajar untuk memahami kekurangan-kekurangan yang kita miliki agar kita mampu mengatasinya. Karena panjenengan sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah benar-benar menjanjikan karya keselamatan bagi kita semua. Tinggal kita saja bagaimana sebagai seseorang yang menanti. Menanti kita bisa menanti dengan bijak. Menanti dengan tekun. Sabar akan segala perkara yang akan dirancangkan Yesus kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan minder. Panjenengan semuanya berguna di mata Tuhan. Panjenengan indah di mata Tuhan tanpa terkecuali. Jikalau ada omongan manusia yang masih punya kekurangan, mengkritik Anda habis-habisan, pakailah itu sebagai kekuatan bahwa apa? Ya, saya diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Kehidupan saya pasti mempunyai tujuan indah dan baik ke depan. Jangan patah semangat apalagi kondisi seperti ini. Kita akan seringkali mendengar situasi-situasi yang membingungkan pikiran kita. Kita harus tetap memegang satu tujuan, yaitu apa? Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Dan percayalah bahwa panjenengan berguna bagi kehidupan pada saat ini. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang Tuhan ciptakan itu sia-sia. Selamat merefleksikan diri panjenengan, menghayati keberadaan panjenengan sebagai manusia yang telah Tuhan ciptakan dengan luar biasa, dan bersyukurlah karena panjenengan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui berkat yang telah kita terima yang akan kita kumpulkan melalui persembahan pada saat ini dengan diiringi dengan memakai kidung jemaat nomor 462. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Tolong Aku Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa secara syafaat, mari kita serahkan kehidupan kita. Kita benar-benar percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Ketika kami hadir, ketika kami menyembah-Mu, kami percaya kami membawa setiap dosa yang telah kami lakukan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pengampunan. Karena kami tahu Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada saat ini Tuhan, izinkan kami berdoa untuk keberadaan kehidupan kami. Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang sakit, Tuhan pulihkan. Dan dalam masa pemulihan pun Tuhan berikan kekuatan agar mereka senantiasa mampu untuk menggapai kesehatannya kembali. Melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, kasih sayang keluarga, kiranya berkat-Mu melalui kesehatan bisa kami rasakan. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan kami yang mungkin merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kami merasa malas, merasa enggan, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah terputus untuk kami semua. Sehingga saat kami melihat begitu indahnya berkat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami diingatkan untuk bisa bersyukur, untuk bisa ikut ambil bagian dalam kerajaan Tuhan di dunia ini. Pada saat ini pun Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai orang percaya. Berkati setiap proses yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang memberikan hati untuk melayani Engkau. Tuhan berkati Bapak Pendeta Sony. Tuhan berkati setiap anggota majelis jemaat. Tuhan berkati setiap tim musik, tim kantoria, tim multimedia, tim konsumsi yang sudah memberikan hatinya, memberikan raganya untuk Engkau pakai ya Tuhan. Kiranya kebahagiaan, semangat, kesehatannya ada di dalam diri mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa kami Tuhan. Banyak kasus positif yang semakin mencuat karena ketidaktaatan kami Tuhan, karena keegoisan kami. Kami tahu Tuhan, ternyata keegoisan kami adalah kabar kematian bagi yang lain. Kiranya setiap kami dimampukan untuk bisa melihat ada rencana Tuhan, ada didikan Tuhan yang harusnya kami lakukan. Memang banyak dari kami ya Tuhan yang mengalami kebingungan. Kami rindu akan keluarga kami rindu akan keberadaan saudara seiman kami rindu akan semuanya. Tuhan berkati setiap kami agar kami dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan kami pada saat ini. Bapak Presiden Tuhan berkati, kiranya memberikan petuah, himbauan yang tepat sasaran, sehingga kami bisa mendengarkan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami nantinya Tuhan. Pada saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, terimalah sebagai dupa yang harum yang bermakna di hadapan-Mu, dan kami bisa memakainya untuk melancarkan pelayanan kami, khususnya ada di Jemaat Jember ini Tuhan. Pada saat ini kami akan menutup doa kami
dengan kami memakai doa Bapa kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya persilahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tetap memaknai kehidupan pada saat ini pun Tuhan tetap menjagai kita, Tuhan tetap memampukan kita. Mari kita menutup ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan, dengan memakai kidung jemaat nomor 356. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua, 356. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perkataan di lagu ini, tinggallah dalam Yesus, bukanlah sebuah lagu biasa, tetapi ajakan yang benar-benar harus kita hayati. Tinggallah di dalam Yesus, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya.
Tuhan Sang Cinta melimpahkan cintanya kepada kita. Tuhan Sang Cinta terus mengajarkan bahasa cintanya kepada kita. Tuhan Sang Cinta pun akan memampukan kita untuk terus menjaga kesucian cintanya di dalam persekutuan kita, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa ternyata Tuhan sangat baik kepada kita. Semangat melanjutkan kehidupan panjenengan hari demi hari, jangan patah semangat. Pikirkanlah bahwa panjenengan sangat berguna bagi yang lain, terlebih berguna bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.